Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan guna memenuhi tugas ekonomi manajerial. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai kurva pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Yang pertama di sini ada kurva reaksi Carnot model. Jadi, pada asumsinya bahwa Carnot ini terdapat dua perusahaan, misalnya menjual suatu barang di mana kondisi biayanya itu masih nol. Jadi karena itu, tingkat penjualannya itu maksimum keuntungannya bagi perusahaan terjadi pada titik tengah kurva. Nah, seperti yang kita lihat pada kurva yang kami tampilkan ini, misalnya ada dua perusahaan yang menjual suatu barang. Jadi misalnya perusahaan ini merupakan salah satunya penjual dalam pasar. Maka di situ ada ditulis D sama dengan DA. Dan perusahaan A ini memaksimumkan TR atau total revenue-nya dan keuntungan totalnya pada titik A, di mana ia menjual 600 unit dengan harga $6. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan yang terpatah. Jadi dalam kurva ini kita anggap saja hanya ada dua perusahaan yang menjual komoditi yang homogen dan mereka memutuskan untuk membagi pasar secara merata. Jadi kedua perusahaan ini pasarnya itu rata antara perusahaan A dengan perusahaan B. Jika dalam gambar ini adalah kurva total permintaan pasar komoditi itu, maka D.D itu adalah kurva setengah bagian pasar untuk masing-masing perusahaan. Lalu MR adalah kurva penerimaan marginal yang sesuai. Jadi titik D-nya itu adalah titik yang ada di tengah-tengah antara kedua perusahaan itu. Jadi untuk menyederhanakannya, misalnya kita asumsikan bahwa setiap perusahaan itu mempunyai kurva SMC yang identik sebagaimana tampak dalam gambar kurva ini. Maka setiap dua polis akan menjual 200 unit dengan harga 8. Baiklah, selanjutnya adalah kurva price leadership. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai kurva price leadership, saya akan menjelaskan pengertian dari price leadership atau kepemimpinan harga. Jadi price leadership atau kepemimpinan harga merupakan bentuk kerjasama tidak sempurna di mana perusahaan-perusahaan industri oligopolistik secara diam-diam, yaitu tanpa kesepakatan resmi, memutuskan untuk menetapkan harga yang sama dengan pemimpin harga untuk industri harga tersebut. Jadi seperti yang ada dalam kurva ini, ada 3 kurva dalam slide ini. Jadi misalnya kurva ini merupakan total permintaan pasar yang homogen dalam industri oligopolistik. Jadi kurva EMC adalah penjumlahan secara horizontal dari kurva SMC. Seluruh perusahaan baik yang kecil ataupun yang besar di dalam industri selain perusahaan dominan itu sendiri. Karena perusahaan-perusahaan kecil ini berperilaku sebagai pesaing sempurna, yaitu mereka dapat menjual sebanyak yang mereka inginkan dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dominan tadi. Maka kurva EMC yang menunjukkan penawaran jangka pendek untuk seluruh perusahaan kecil, ataupun jika misalnya kita asumsikan bahwa harga-harga faktor produksi tetap konstan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penyampaian kurva yang kami jelaskan tadi. Semoga apa yang kami jelaskan dapat membantu teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan, dipersilakan.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.